Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom semua, bagaimana kabarnya pada pagi ini? Masih pada baik semua kan? Tetap semangat dalam mengikuti ibadah TX setiap minggunya. Dan sekarang kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada malam hari tadi karena kita telah beristirahat dengan nyaman. Sekarang kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berdoa kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Happy Sunday. Mari teman-teman, kita satukan hati kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita angkat pujian, nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
kasih, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Halo, shalom teman-teman. Puji Tuhan, kita bisa dapat bertemu kembali pada hari ini. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan karena kami masih boleh dapat bernafas, kami masih boleh dapat menikmati hari-hari kami, dan bahkan kami boleh sehat sampai pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, kami mau belajar Tuhan, bahwa kebenaran firman-Mu mengatakan untuk mengucap syukur selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau yang selalu ada berserta dengan kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami setiap apa yang disampaikan mengenai kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Teman-teman, pada hari ini gereja memberikan kepada saya tema yang berjudul pemenang. Kenapa saya semangat sekali pada hari ini? Yes, karena kita adalah pemenang. Yakin dong kita adalah pemenang? Tentu saja, teman-teman harus yakin. Karena kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berarti lebih dahsyat dari seorang pemenang. Ya kan? Roma 8 ayat 37, demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Wow, dahsyat banget. Tuhan telah mengasihi kita sehingga kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih keren lagi teman-teman. Dikatakan more than conquerors. Yes, the champion. Dahsyat sekali. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini, apalagi hari ini tuh pagi-pagi, kalian tuh semuanya harus semangat. Seperti saya pada hari ini. Saya semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, siapa dari teman-teman di sini yang pernah mendapatkan hadiah atau reward dari suatu perlombaan atau pertandingan atau mungkin bahkan suatu kompetisi? Pasti ada ya. Nah,
teman-teman kalau bisa mengingat lagi nih ketika teman-teman mendapatkan hadiah tersebut, pasti rasanya wow, dahsyat banget. Rasanya tuh aduh, nggak bisa dikatakan dengan kata-kata deh, pokoknya super duper happy banget. Sama halnya dengan saya ketika saya mendapatkan suatu juara nih dalam suatu perlombaan. Aduh, rasanya tuh wow, happy banget. I can be proud of myself gitu kan. Kita tuh bisa bangga dengan diri kita sendiri. Dan kita bisa mengatakan, yes, finally, aku jadi juara, aku bisa memenangkan pertandingan ini. Wow, dahsyat, wow, luar biasa. Wow, puji Tuhan, semuanya bisa dilewati dan sekarang aku bisa mendapatkan hadiah dan aku menjadi juara. Dan biasanya nih, kita kalau dapat hadiah, kita suka senyum-senyum sendiri, ya kan? Iya dong, pastinya. Kita pasti seneng banget, ada rasa sukacita yang gak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, dan yang tahu tuh cuma kita aja, ya kan? Nah, pada saat ini, kalau kita mau flashback lagi nih ya, ketika teman-teman mendapatkan hadiah, ya kan, sebelumnya pastinya teman-teman tentunya sebelum mengikuti perlombaan tersebut, pertandingan tersebut, atau kompetisi tersebut, pasti teman-teman melalui suatu proses dong, ya kan? Nah, sama seperti dengan saya, sebelum saya mengikuti perlombaan tersebut dan mendapatkan juara dan hadiah, saya harus melewati beberapa proses, ya kan? Nggak langsung instan gitu aja, bener nggak? Nah, ketika saya pada saat itu mengikuti perlombaan menggambar, karena saya suka sekali menggambar, dari saya kecil saya senang sekali menggambar sampai dengan saat ini. Nah, saya mengikuti perlombaan menggambar tersebut dan beberapa kali mendapatkan juara. Nah, kalau di flashback lagi nih, kalau inget nih gimana perjuangannya ya pada waktu itu, ya dong, gimana enggak ketika mau mengikuti perlombaan menggambar tentunya saya harus mengikuti kursus menggambar, ya kan? Harus mempelajari teknik-teknik menggambar yang benar seperti apa, teknik-teknik mewarnai seperti apa. Terus belum lagi harus memberikan perlengkapan menggambar, ya kan? Dan semuanya harus lengkap untuk mendukung skill yang kita miliki. Nah, setelah itu kita mengikuti kursus tersebut mungkin misalnya nih dalam seminggu 2 kali. Kalau saya waktu itu seminggu bisa 2-3 kali saya mengikuti kursus menggambar. Nah, dari situ kita bisa tahu dong teknik-teknik menggambar seperti apa, ya kan? Ilmu yang kita dapat dari kita mengikuti kursus, dari segala sesuatu yang kita pelajarin, dan itu baik buat kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perlombaan ke depannya. Nah, belum lagi nih teman-teman, pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan saya. Ketika kita masuk dalam suatu perlombaan tersebut, ya kan? Kita harus menghadapi suasananya, ya kan? Suasananya, waduh, ngelihat orang-orang yang ada di kanan kiri kita tuh rasanya aduh, gimana ya? Apalagi kalau kita lagi menggambar terus ngeliat kanan kiri, wah, gambar mereka tuh lebih bagus daripada kita. Jadi ada rasa yang membuat perasaan kita tuh, pikiran kita langsung sedikit down, ya kan? Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita mengikuti perlombaan ini karena kita mengetahui diri kita sendiri, kita kenal diri kita sendiri, ya kan? Kita sudah mengikuti kursus misalnya sebelumnya, seperti saya mengikuti kursus menggambar, saya sudah memperlengkapi diri saya sehingga saya siap, dan sampai pada saat itu ada di dalam perlombaan tersebut, tentunya saya sudah siap, ya kan? Nah, sama seperti teman-teman, kalian udah siap mengikuti perlombaan tersebut, pertandingan tersebut, berarti ketika mungkin di sekeliling kita membuat kita sedikit down, ya kan? Nah, teman-teman langsung nih balik lagi pikirannya. Saya ada di sini karena saya bisa dan saya mau. Ya kan? Nah, setelah itu, setelah perlombaannya selesai, waktunya diumumkan, ternyata kita yang jadi juaranya, ya kan? Dan itu rasanya luar biasa banget. Kita bisa ketawa sendiri, kita bisa senyum sendiri, bahkan kita bisa kembali nih, pikiran kita ingat lagi waktu kita lagi mengikuti perlombaan tersebut, kita lihat sekeliling kita, gambar mereka bagus-bagus, ternyata kita yang menang, dan itu rasanya tuh nggak bisa diungkapkan deh teman-teman, ya kan? Sama, pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti saya, ya. Dan itulah teman-teman,
ketika kita mengikuti suatu perlombaan dan kita memenangkan suatu pertandingan tersebut atau perlombaan tersebut, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan reward, kita menjadi pemenang, ya, kita pasti akan mengingat kembali proses perjalanannya perjuangan kita ketika kita menjadi seorang pemenang. Ya kan? Nah, teman-teman, itulah yang namanya proses kehidupan. Jelas, proses kehidupan seperti itu. Ada rasa khawatir tentunya, ya kan? Ada rasa bangga tentunya dengan diri sendiri, atau mungkin muncul perasaan takut, ya kan? Atau mungkin perasaan kesal, bisa saja terjadi dalam proses tersebut, ya kan? Atau mungkin kita merasakan kelelahan karena kita mengikuti kursus di luar jam sekolah. Kita capek sudah mengikuti pelajaran di sekolah, lalu kita harus mengikuti kursus lagi. Dan itu semuanya melalui proses yang panjang dan melelahkan. Bahkan mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita kadang-kadang berpikir, aduh bosan lah ya gitu ya. Nah, tapi semuanya itu bisa tergantikan dalam waktu yang sangat cepat ketika kita menjadi seorang pemenang. Amin. Nah, sama halnya kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Dari sejak kita kecil sampai kita remaja, sampai kita nanti dewasa, dan bahkan mungkin menjadi tua, atau mungkin pada saat nanti Tuhan panggil kita, kita harus melalui yang namanya proses kehidupan. Iya dong, dari kita kecil, kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, itu adalah namanya suatu proses kehidupan. Bahkan nih teman-teman, kita nih yang saat ini, kita ada bersama dengan keluarga kita, bersama orang tua kita, kakak adik kita juga harus mengalami proses kehidupan tidak hanya sendirian, tetapi bersama dengan mereka. Artinya kita harus mengenal karakter mereka masing-masing. Mereka juga sama, mereka mengenal kita, karakter kita, ya kan? Itu namanya proses kehidupan. Amin. Dan di dalam kehidupan proses itu, kita bisa merasakan yang namanya bahagia, sukacita, merasakan damai sejahtera, merasakan kekecewaan, kekesalan, kekhawatiran, apapun itu, mungkin kemarahan, semuanya itu namanya proses kehidupan. Sama halnya ketika kita sekolah, kita harus mengikuti ujian supaya apa? Supaya kita naik level. Ketika kita mengikuti kursus di luar jam sekolah, ekstrakurikuler, ya, itu kita juga harus mengikuti ujian supaya kita naik level. Ketika kita naik level, kita pasti expert di bidang yang sudah kita pelajari atau mata pelajaran yang sudah kita pelajari. Sama, proses kehidupan juga seperti itu. Semakin kita dewasa, kita pun akan naik level, dan naik level. Dalam kehidupan rohani juga seperti itu. Kita harus berusaha untuk menjaga keselamatan kita, mengenal Tuhan Yesus seperti apa, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang saya mau bertanya sama teman-teman nih. Yang pertama, teman-teman kan sekarang sudah remaja. Dari kecil sampai dengan remaja saat ini, saya mau bertanya nih, teman-teman merasakan capek atau tidak? Yang kedua, atau lebih tepatnya, teman-teman memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena proses kehidupan yang teman-teman sudah lewati sampai pada saat ini, ternyata teman-teman itu semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin menjadi lebih baik. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman memilih yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu hal yang kita pelajari dari pengajarannya Tuhan Yesus untuk mengucap syukur selalu di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita baca firman Tuhan pada hari ini dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.
Saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sesuai dengan tema kita adalah The Champion, pemenang. Kita harus mengerti kenapa kita disebut sebagai orang-orang yang menang. Saya mau mengajak teman-teman kita membaca bersama-sama dari Roma 8 ayat 28 sampai 39. Ayat yang cukup panjang, tetapi saya mau mengajak untuk membacanya perlahan-lahan. Mari kita membacanya firman Tuhan pada hari ini. Roma 8 ayat 28 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dari ayat Roma 8 ayat 28 sampai dengan 39, ada satu pertanyaan. Kenapa kita disebut sebagai orang-orang pemenang? Saya mencatat ada 3 hal. Hal yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Ayatnya bisa dibaca pada ayat 29 sampai 30. Hal yang kedua, karena Tuhan ada di pihak kita. Ayatnya bisa kita baca di dalam ayat 31 sampai dengan 34. Dan hal yang ketiga, karena kita telah memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya bisa kita baca dalam ayat 35 sampai dengan 39. Jadi, teman-teman, kita semua tahu kenapa kita disebut sebagai orang-orang pemenang, karena 3 hal tadi. Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan ada di pihak kita. Dan yang ketiga, karena kita memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. So teman-teman, come on, jadikan diri kalian sebagai orang-orang yang dewasa, orang-orang yang gak mudian, ya kan, yang gak cuek sama sekeliling kita, yang gak cuek sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga gak mudah mengikuti kehidupan dunia ini. Teman-teman ingat deh, kedewasaan itu tidak diukur oleh usia kita, tetapi kedewasaan itu dilihat dari bagaimana kita bisa menyikapi suatu masalah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa kuat
dan kita bisa melewati bahkan menghadapi masalah itu dengan baik. Karena kenapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita dan kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, di dalam setiap kita menghadapi masalah. Maka dari situlah kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan hal yang lainnya adalah rubah pola pikir kita. Ayatnya ada di dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, pembaharuan budi di dalam bahasa Inggris dikatakan renew your mind. Jadi kita harus belajar untuk memperbaharui pikiran kita. Firman Tuhan yang katakan, bukan kemauan kita. Tuhan mengajarkan supaya kita memperbaharui pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti kehidupan dunia ini. Supaya kita mengikuti dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam perjalanan kehidupan kita, teman-teman dan juga saya, pasti kita pernah melakukan suatu kesalahan. Kita pernah mengalami kegagalan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mengalami suatu kegagalan, ketika kita melakukan kesalahan, jangan cepat-cepat kita langsung down. Ya teman-teman, bahkan teman-teman memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Seperti apa? Iri hati, kecewa, dendam, merasa diri benar, sombong, ya kan? Ketakutan, kekhawatiran, semuanya. Saya mau katakan ketika teman-teman memiliki pikiran-pikiran yang buruk tersebut, cepat-cepat diganti. Jangan biarkan pikiran itu menguasai kehidupan teman-teman. Saya mau katakan teman-teman harus cepat-cepat mengganti semua pikiran tersebut dan diisi dengan pikiran-pikiran yang baru. Seperti apa pikiran-pikiran yang baru? Tentunya teman-teman harus bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kalian harus lari kepada Tuhan. Ketika kalian sadar bahwa kalian telah melakukan kesalahan, kalian harus ganti semua pikiran tersebut dengan yang baru. Dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya membaca Alkitab, ya kan? Dan juga memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan itu harus setiap hari teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Dengan cara apa? Dengan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menyatu dengan pikirannya Tuhan. Kita mengerti karakternya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya. Dan tidak hanya itu saja, kita harus membangun hubungan dengan sesama kita. Dengan cara apa? Teman-teman harus bisa membangun suatu hubungan yang baik dengan teman-teman, misalnya dengan teman-teman sekolah, teman-teman gereja, dan bahkan yang saya sarankan adalah teman-teman saat ini membangun komunitas dengan teman-teman sesama Kristen, ya, dengan teman-teman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya kita semua saling membangun satu dengan yang lain, kesehatian, memiliki kesehatian dan sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Semuanya ini yang tadi saya katakan itu akan membuat teman-teman semakin hari semakin kuat. Kerohanian teman-teman semakin hari semakin dilatih. Ya, mengerti? Jadi ketika di dalam perjalanan kehidupan teman-teman nih, nanti ketika teman-teman menjadi dewasa, ketika nanti teman-teman sampai menjadi tua misalnya, teman-teman udah semakin hari semakin kuat. Karena apa? Karena pikiran teman-teman itu diisi oleh firman Tuhan. Kehidupan teman-teman diisi dengan doa. Kehidupan teman-teman diisi dengan pujian dan penyembahan. Kehidupan teman-teman diisi dengan membangun komunitas dengan sesama. Kehidupan teman-teman diisi dengan membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika badai datang, ketika masalah datang, teman-teman itu menjadi kuat. Ya. Dan di sini yang saya mau katakan, ketika masalah ada, ketika teman-teman menjadi kuat, maka teman-teman menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Itulah firman Tuhan yang dikatakan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita,
maka kita dibentuk, diproses, diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ingat ya teman-teman, kita dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Roma 8 ayat 28 sampai 39, ada 3 hal kenapa kita disebut sebagai orang-orang pemenang. Karena yang pertama, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipilih dan dijadikan oleh Tuhan dari semula. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, karena Tuhan di pihak kita, dikatakan bahwa siapa yang dapat melawan kita? Nggak ada, teman-teman. Ya, teman-teman harus ingat, tidak ada yang bisa melawan kita karena Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita dan Tuhan itu ada di pihak kita. Dia yang akan menolong kita ketika kita menghadapi setiap masalah dalam proses kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena kita memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga kita otomatis anak-anaknya Tuhan Yesus, kita memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus dan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, saya mau katakan, kita semua harus bangga menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus bangga karena kita lebih daripada pemenang. Pemenang ketika kita menghadapi masalah, kita kuat. Kita tidak mudah jatuh terombang-ambing bahkan mengikuti arus dunia ini. Tetapi kita menjadi orang-orang yang dewasa yang kuat di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yosua pasal yang pertama, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hati kita yang sudah diisi, yang sudah ada Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang-orang yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Rubah pikiran kita supaya kita mengerti mana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita, kita tidak ke kiri dan ke kanan, tetapi kita melihat ke depan karena Tuhan sudah berjalan di depan kita. Amin. Saat ini teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk meletakkan tangan kita sebelah kiri di dada dan tangan yang sebelah kanan ke atas, diangkat ke atas. Dan ikuti kata-kata saya berikut ini. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Yesus sudah ada, tinggal tetap di dalam kehidupan saya. Saya adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Apapun yang saya lakukan, saya adalah imitatornya Yesus Kristus. Karakter Kristus ada dalam hidup saya. Saya adalah orang yang hidupnya lebih dari pemenang, yang selalu mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin teman-teman. Keep winning guys. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Kak untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya tetap diberkati dan kita semua yang mendengarkan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur dan terimalah doa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini dan biarlah menjadi berkat buat setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Amen. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Bye.